Terima kasih, hatur nuhun. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman ada yang mau ditanyakan langsung? Jadi 30 tahun yang lalu kami berdua nikahnya ya sederhana aja. Terus kadang saya kalau ke resepsi orang suka, aduh pengen kayak gitu gitu. Tapi nanti deh suatu hari deh kalau anniversary kita bikin yang agak spesial. Terus ini juga sekalian menghibur warga Bandung karena banyak konstituen saya juga yang hadir. Menghibur manajemen saya juga. Ya pokoknya kita senang-senang aja lah. Terus ada 10 pasangan juga yang ikutan program kawin masal kita. Nikahnya ada yang beda-beda tanggal karena terkait sama administrasi KUA-nya harus per wilayah gitu ya. Jadi mereka di KUA masing-masing tapi tadi simbolis kita serahkan plakat dan lain-lain. Kemarin mereka dari A sampai Z-nya kita yang menanggung gitu. Kalau dulu kan waktu nikah perak itu waktu COVID. Ya jadi nggak sempet dirayain yang gimana. Kan biasanya kan orang ngerayain kan nikah perak, nikah emas. Kalau nikah emas biasanya udah anak-anak yang bikin, bukan kita. Nah sekarang 30 tahun tuh kan apa? Mutiara ya, Pearl. Iya, Mutiara. Ya Mutiara 30 tahun. Perak, tuh. bukan perak. Perak 25 kemarin waktu COVID. Oh, okay. Nah, kita cuman bikin konser daring. Terus kita flashback masa-masa sulit kita gitu. Nah dulu kami berdua menikah modal dengkul. Mas Santo nggak ada kerjaan, saya juga nggak ada kerjaan. Kita cuma bermusik aja. Sempat dulu saking sulitnya sampai sebenarnya yang utama buat saya tuh beli body lotion karena kulit saya tuh kering ya, keriput, tangannya kering lah pokoknya saya memang dari sananya begitu. Cuman minta Mama Santo pokoknya kita perlu uang untuk beli body lotion aja gitu. Kalau makan kita masih numpang di mertua makan gitu. Mas Santo buka celengan dia sering ngumpulin uang 100 rupiah. Kalau pas dihitung ada 60 ribuan lebih lah gitu. Cukup untuk beli body lotion. Di masa-masa sulit itu selalu kami kenang gitu ya. Kami ingat-ingat sehingga kita jadi pasangan yang mensyukuri apapun nikmat yang kita dapat gitu. Oh bukan keserahan body lotion. Body lotion itu sebetulnya kenangan. Di satu tempo di dalam perkawinan kita di awal-awal kita kesulitan secara finansial. Sehingga ketika mau beli body lotion saya cuma punya celengan itu, kemudian saya buka, kemudian saya kasih ini, kita hitung karena dulu. Kulit saya kering banget. Jadi kalau makan kita nebeng mertua karena masih tinggal sama mertua. Jadi yang utama banget tuh body lotion buat saya karena kulitnya kering banget sampai meletek saya kalau kena panas itu saking keringnya. Ya waktu itu untuk beli body lotion aja nggak bisa. Jadi Mas Anto buka celengannya yang pas dihitung ada 60 ribuan gitu. Karena 30 tahun. Sebenarnya bulan lalu sih baru kepikirannya ya. Baru kepikiran bulan lalu terus saya pikir kan pernikahan itu kan butuh biaya. Banyak orang di luar sana yang ingin menikah akhirnya cuma nikah siri atau ya agama aja tanpa ke KUA karena ada biaya juga di KUA. Jadi saya pikir yuk kita bantu yuk gitu berapa pasangan, kita putuskan 10 pasangan karena juga ternyata administrasinya nggak semudah itu. Masing-masing pasangan tuh punya rumah beda-beda kan, wilayahnya beda-beda, KUA-nya juga beda-beda. Jadi ya udah kita putuskan 10 dulu, nanti kalau ada rezeki gitu. Terus tadi juga kan kita bikin curious, maksudnya orang bisa ngasih kado, itu kadonya juga bukan buat kita, buat mereka. Baru dalam waktu sebulan, alhamdulillah kita dibantu sama WO juga yang sangat baik, semua make up, pakaian semuanya sangat membantu, meringankan dan profesional semuanya gitu.
awalnya tercetus dari aku, terus diskusi sama Mas Anto, terus diskusi sama tim. Makna 30 tahun sendiri? 30 tahun tuh menurut aku, apalagi public figure ya, nggak gampang gitu, nggak gampang. Ya kalau dibilang mulus juga nggak, pasti nggak, dalam hal finansial dan lain sebagainya, tapi kami sanggup melaluinya, kami berhasil melaluinya, dan ini kami lakukan juga, acara ini juga insya Allah menjadi contoh dan inspirasi untuk yang lain, bahwa ombak kecil, ombak besar, riak kecil, riak besar, itu pasti ada saja dalam kehidupan ini, baik yang berpasangan maupun yang masih single, baik sama orang tua maupun sama teman, masalah pasti ada aja. Tapi ketika kita mampu melewatinya, saya dan Mas Anto mampu melewati hal itu 30 tahun, ini berkah yang luar biasa. Dan ini pasti ada ridho dari Allah juga, yang mana makanya kita bikin syukuran ini. Kuncinya apa? Kuncinya Sabar. Sabar. Dari Mas Anto. Kuncinya sabar. Ya kalau aku sih intinya dalam sebuah pernikahan itu, sepasang-pasangan itu harus mencintai keburukannya. Kalau mencintai. Ya, kita pasti nggak ketemu, apalagi menikah ya. Menikah itu satu tempat tidur, satu rumah. Berarti kita akan mencium baunya. Bukan, kalau masih pacaran kan kita pakai parfum gitu ya. Kalau udah menikah kan kita cium kentutnya, semuanya kejelekannya kita nikmati. Kita nikmati, kita syukuri, kita sukai, baik keburukannya maupun ininya. Pokoknya kita saling tambal sulam lah. Apa yang buruk dari saya, Mas Anto tambal, apa yang buruk dari Mas Anto tambal, sehingga kita menjadi couple yang kuat, kokoh gitu. Sampai menutup mata. Karena sampai menutup mata tuh kan liriknya aku buat tentang seseorang yang semua kata-kata cintanya, semua perasaan cintanya, bahkan tirakatnya, itu semua untuk orang yang dicintai. Dan bagi saya berdua sama Mas Anto, saya udah 51 tahun, Mas Anto 61 tahun. Kita bukan pasangan remaja, kita udah pasangan yang matang, yang sudah dewasa. Jadi yang paling kami takutkan adalah meninggalkan dan ditinggalkan. Pasti suatu hari saya atau Mas Anto yang akan meninggalkan duluan, dalam arti dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak juga selebriti, public figure yang pasangannya wafat duluan. Itu yang suka saya takutin. Jadi saya tuh kalau nyanyiin lagu itu pasti nangis. Tante dari awal kenal sama Femeli sampai sekarang, hal yang paling ngegemesin apa nih yang sampai masih ada sampai sekarang nih Mas? Ngegemesin. Dia tuh, Meli tuh lucu. Banyak, dia lucu, dia banyak humor, banyak bercanda, banyak. Itu yang membuat juga berbeda mungkin sama yang lain. Sehingga mungkin salah satu saya jatuh cinta waktu itu ya dia lucu. Nah lucuan itu bisa mengisi, karena saya kan orang yang nggak banyak ngomong, saya orang yang agak mager ya, jadi ketemu Meli saya. Kalau Femeli? Mas Anto tuh apa ya, orangnya rasional, terus sabar. Jadi terus orangnya nggak yang mainstream. Kalau yang mainstream tuh zaman dulu PDKT ya, kan malam minggu dateng, terus yang nelfon kamu udah makan apa belum, apa. Mas Anto tuh bukan yang begitu. Dan saya orang yang nggak suka digituin, jadi cocok. Teh rasanya pakai baju nganten lagi. Ternyata kayaknya itunya yang punya bajunya yang deg-degan, karena gue nggak bisa diem kan tadi, cingkrak-cingkrak gitu apa gitu. Ternyata ya nggak seberat yang dibayangkan. Ternyata melorot tadi ya. Ini idenya saya Femeli. Ya karena waktu nikah pakai adat Jawa, pakai aku. Sekarang pakai adat Sunda, pakai adatnya keluarganya Mas Anto. Keinginan berarti dari dulu pengen pakai tiger itu teh? Iya, lihat orang-orang pakai siger kayaknya seru gitu. Aku kan suka pakai headpiece memang. Contoh pangling nggak sih lihat Femeli? Sekarang saya cuma minta dia hidup.
Udah, itu aja, nggak ada. Saya sama Allah nggak ada permintaan lain selain dari Mas Anto hidup. Hidup itu udah lebih dari cukup, karena saya nggak bisa hidup tanpa dia. Oh, nggak nyangka kita dulu sederhana banget. Saya nggak sebut nominalnya ya, tapi dengan angka segitu udah gedung, udah ya baju, catering, semuanya kita sederhana banget. Terus ya sebagai manusia pengen lah gitu kalau lihat, wih seru kayaknya ya gitu. Yang nggak nyangka, alhamdulillah nggak ada doa yang menurut saya ya, nggak ada doa saya yang nggak dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk ini, saya pengen rayakan, pengen bahagiain Mas Anto, terus karena nanti mungkin kalau 50 tahun udah anak-anak cucu-cucu ya yang bikin ya, bukan kami lagi yang bikin. Ya, saya sih yang pertama, saya kemarin itu 1 bulan terakhir tuh memang saya sedang sibuk sekali. Ada pekerjaan yang benar-benar nggak bisa ditinggal. Mestinya berdua, cuman Meli kan udah ada riset, ada macam-macam lah kegiatannya. Tapi yang pertama yang saya senang tuh kita bisa membagi kebahagiaan pada yang lain ya, pada teman-teman. Kemudian kita juga bisa membahagiakan itu 10 pasangan itu. Kemudian kita bisa berkumpul sama teman-teman, dan semua dari teman-teman media juga kita berkumpul. Nah itu juga membahagiakan buat. Jadi Mas Anto nggak tahu kayak gini, baru tahu hari ini pas kesini. Surprise ya. Saya nggak tahu gedungnya, saya nggak tahu bajunya, saya nggak tahu aja pokoknya. Nggak tahu, nggak fitting, nggak apa, pokoknya. Karena kemarin pagi saya baru datang, dan memang saya baru menyelesaikan pekerjaan saya di hari Kamis Jumat, sehingga baru bisa hadir di Sabtu pagi. Bahagia karena saya juga nggak sangka bahwa yang pertama bahwa yang dilakukan Meli itu membahagiakan orang banyak, itu saya sangat terharu. Kemudian banyak teman-teman yang mendukung, yang kemudian hadir mendoakan kita, ya berbahagialah kita bisa berbagi sama yang lain. Teman-teman jauh-jauh pada datang ya dari Jakarta, iya alhamdulillah. Iya. Kalau dari Mas Anto sendiri harapannya nih, ternyata kalau tadi kan katanya pengen Mas Anto tetap hidup. Yep. Saya selalu berdoa, yang pertama kita bisa umur panjang, kita bisa bersama-sama terus sampai Allah memanggil kita. Tapi juga saya berdoa, meminta pada Allah supaya ketika di akhirat nanti kita bertemu kembali. Karena saya harus bersyukur pada Allah, terima kasih pada Allah sudah kirim seorang wanita yang cantik pada saya, untuk hidup bersama saya selamanya. Dan itu saya bersyukur. Itu harapan saya. Jadi saya mau kita hidup sepanjangnya. Hidup tanpa Mas Anto seperti apa, dan Mas Anto hidup tanpa Meli? Wah, saya nggak kebayang karena Mas Anto tuh bukan cuman suami, tapi teman diskusi, guru saya juga gitu dalam hal menghadapi kehidupan dan lain sebagainya. Terus dia juga ayah yang baik, jadi saya nggak bisa membayangkan. Ada lagu baru? Lagu baru nggak ada. Kalau saya nggak mengurusi rumah, saya nggak ngurusin uang belanja dan sebagainya, dan saya nggak ngerti deh kalau saya ditinggal Meli apa yang terjadi, nggak. Jadi saya nggak mau, saya maunya duluan aja deh, lebih baik. Saya juga maunya duluan, jadi Allah bingung ini mana nih yang mau dikabulin gitu. Ada nggak sih diskusi gitu ngomong Mas gimana yang pada Yang pasti kita sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk anak-anak kita. Saya kan punya 2 anak, alhamdulillah sudah disiapkan semuanya. Kalau kita nggak ada tuh alhamdulillah mungkin mereka nggak akan kesulitan. Insya Allah. ada lagu baru Mas? Anak saya satu lagi kuliah di Brisbane di Australia, yang satu ada yang besar. Ya dia sih ya cool aja, asik-asik aja, lihat senyum-senyum aja. Satu kata buat Meli dan sebaliknya. Apa ya? Saya
dia terlalu berharga buat saya. Dia seperti lebih dari sebuah berlian, tau gak sih? Berlian aja udah segitu, tapi dia lebih dari itu. Sehingga dia begitu mengisi hidup saya, hati saya, kepala saya, pikiran saya, dan hari-hari saya. Jadi saya nggak ngerti saya kalau saya ditinggal dia. Nggak ngerti. Tiap hari bulan madu. Tiap hari bulan madu. Ya selalu kita senang, kita memang berdua senang liburan. Ada momen libur dikit dari pekerjaan aja kita pasti liburan. Iya, karena saya kan nggak bisa pakai high heel. Tadi ada haknya segini, pegel, udah pakai sendal aja. Segini berapa senti ya? Segini lah. Paling 10 senti. 5 kali 5. Iyalah, nyaman. Oke, terima kasih ya. Terima kasih semua. Ya, atur nuhun sadayana, terima kasih.